balik lagi dong. Wah, kacamata gue mana? Kacamata gue mana ya? Oke, beberapa hari yang lalu, kayaknya 4 hari yang lalu gitu ya, sempat viral di TikTok sih sebetulnya, terus masuk ke Instagram, masuk ke YouTube juga kayaknya sih, tapi gue belum ngecek ya di YouTube. Jadi ada cerita penyiar radio di Malaysia yang dapat telepon misterius dari apa sih? Ya dari penelponnya, dari penelponnya tentunya. Nah, terus ternyata intinya sih dari telepon tersebut si penelpon ini minta tolong lah gitu. Terus misalnya kayak gitulah. Nanti mungkin gua share videonya juga biar videonya sih udah ada. Tapi nanti mungkin gua puter lah ya biar lu bisa dengar juga. Nah, eh apa mau nonton dulu apa ya kita nonton aja dulu lah ya daripada bingung. Memang tentu. Paham? Saya nampak dalam tu mati-mati, saya nampak dalam peluru semua, saya nampak dalam peluru mati. Saya ke kanan. Maksudnya, Ini ada sampai ke beberapa kanan slide terus saya video terus. sih. Saya terus sampai kereta saya masuk dalam daun. Bila saya masuk dalam daun tu, saya macam masa tu kita buka tingkap semua start. Saya punya rumah saya. Paham? Itu semua start. Jadi saya dapat buka Video baru kedua dia tingkap. Jadi pertama sekali saya fikir kepada saya ambil termak saya tu saya campakkan luar. Saya bukan tema saya dulu tau. Saya tak sangat minta tolong cikgu dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat fikir beg tu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Kita sampai keluar dari kereta tu. Kau pasti. Kau saya apa saya. Sekejap, saya tak faham. Dekat buat saya. Zin, Oke, gue skip dulu ketawanya. Kadang agak annoying juga sih. Oke, jadi gini, sebetulnya cakep juga sih hantu ngerti teknologi gitu ya, bisa nelpon apalagi sampai online. ah banyak yang komen, ada yang ngaco, ada yang percaya juga, ada ya. Kalau dari gue sendiri sih sebetulnya kalau ngomongin hantu-hantuan atau ngomongin yang kayak gini sebetulnya cerita hantu itu di Indonesia punya versinya, punya porsinya tersendiri, bukan versinya, punya porsinya tersendiri, terus punya apa ya, punya tempat tersendiri di setiap masyarakat, apalagi uh, di setiap daerah itu punya mitologi atau mitos yang memang uh, udah diturunkan turun temurun gitu ya, ceritanya. Jadi nggak bisa juga bisa nggak karena ceritanya udah turun temurun terus akhirnya jadi melekat menjadi sebuah legenda, folklore di daerah tersebut gitu. Mungkin kayak kalau di Palabuhan Ratu, kalau di Sukabumi itu ada yang namanya Ratu Pantai Selatan gitu ya, Nyi Roro Kidul, bangunan di hotel, salah satu hotel gitu. Terus eh ada apa, Kelong Wewe, terus ada macam-macam lah ya, ada genderuwo dan ada cerita-cerita yang memang akhirnya cerita-cerita tersebut menjadi sebuah uh, cerita urban yang ya udah gitu ngalir gitu aja. uh, ya bisa percaya bisa enggak sih sebetulnya. Kalau gue sendiri selama ini gue belum pernah ngalamin ke yang kayak gitu, dan mudah-mudahan nggak pernah ngalamin sama sekali gitu ya. Tapi uh, mungkin
kalau teman-teman pernah nonton seri apa Guru Gembul atau Bang Jawin, kayaknya semua bisa dijelaskan dengan logika gitu ya. Kalau di mitos di Pelabuhan Ratu, kenapa kenapa orang nggak boleh pakai baju hijau waktu di laut, atau harus pakai baju terang gitu ya. Karena sebetulnya secara logika baju hijau itu eh, akan lebih susah untuk dicari karena warna bajunya yang nyatu dengan dengan air laut lah. Nah, terus juga bahkan, nah itu mungkin salah satunya ya. Bahkan menurut Guru Gembul sendiri, kalau cerita-cerita kayak kuntilanak, pocong dan yang lainnya itu sebetulnya adalah cerita yang dibawa eh, oleh pasukan-pasukan penjajah zaman dulu untuk menakut-nakuti, memberikan cerita-cerita yang memang eh, jadi ceritanya di kita gitu, untuk nakut-nakutin warga kita bukan warga di kita ya. Nah, terus ya intinya semua bisa dijelaskan lah. Kadang-kadang ketakutan kita yang bikin kita bermasalah gitu ya. Tapi bukan berarti hal gaib itu nggak ada, pasti ada. Tapi ya selama itu masih bisa dijelaskan dengan logik atau logika, ya jangan terlalu takut. Terus ya kalau yang seperti ini ya kan bisa aja sih sebetulnya orang iseng nelpon. Kalau nggak salah pernah baca atau masuk di timeline gua, kayaknya Bang Desta, tapi gua lupa ya. Waktu siaran di radio gitu sama Nikta Gina, itu pernah ada hal yang serupa deh. Tapi gua nggak tahu secara detailnya kayak gimana karena cuma selewat doang. Terus juga waktu itu kan nggak ada klarifikasi apakah itu hanya prank atau gimana. Terus ya ini juga bisa juga menjadi salah satu prank lah gitu ya. Karena jujur gue pernah ngeprank teman-teman gue, tim gue waktu itu kerja malam. Terus ya udah gue iseng aja sih nyalain komputer, ngeremote komputer kantor gitu ya dari rumah. Terus gue nyalain, gue gue setting lah gitu, di jam tertentu supaya ada suara. Nah ini gue remote malam-malam gitu, iseng aja sih sebetulnya. Nah itu sempat jadi rame juga di kantor gue. Iseng. Oke, nah hal yang kayak gitu sih mungkin yang harusnya kita jadi, bener nggak sih, harus cek 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 dan recheck lagi lah ya. Jangan baru denger terus bisa, dengernya setengah bacanya separoh, tapi kesimpulannya penuh gitu. Nah ini yang dikhawatirkan gitu ya. Akhirnya kesimpulannya penuh, ya akhirnya kita bisa menyimpulkan apa aja gitu. Padahal kadang-kadang cerita-cerita seperti ini tuh subjektif gitu. Kalau misalkan dilihat cuman satu, didengar cuma satu atau dilihat cuma satu orang, masih harus dipertanyakan gitu ya. Kalau bareng-bareng bisa ngelihat yang sama, nah itu mungkin ceritanya bisa, objektivitasnya bisa lain. eh Termasuk juga beberapa konten misteri juga memang di kita tuh masih menjadi hal yang menarik lah ya. Viewersnya itu bener-bener yang banyak banget. eh Ya itu tadi, karena di kita itu punya segmentasi tersendiri terkait dengan hal-hal mistis dan hal-hal gaib. Padahal mungkin beberapa konten creator juga udah banyak yang udah banyak yang ngebongkar gitu trik-triknya. Tapi ya balik lagi ke persepsinya masing-masing apakah itu benar atau enggak. Bahkan waktu gue tinggal di Depok, gue sama temen-temen gue, ada Doni, ya gue sebut ya Don nama lu, Doni, ada Padil, eh ada banyak lah. Kita coba, karena waktu itu sempet sempet rame. Terus ya udah kita cari gitu, ya iseng-iseng aja sih sebetulnya, nggak ada maksud apapun.
Terus waktu itu kita juga sempat camping di satu gunung yang ya gelap banget. Ya kita nggak ngalamin apapun. Bukannya sombong, bukannya sompral, tapi bukan juga mau ngebuktiin, tapi maksudnya semua hal yang bisa kita bahas secara objektif, kita bahas secara benar nggak sih gitu ya. Nah itu menjadi sebuah acuan juga buat kita gitu. Jangan sampai kita ditakutin sama hal yang kayak gitu. Oke, itu aja paling review hari ini. Ya di video ini gue bukan berarti nggak gue jawab nggak ada, tapi mungkin lebih ke harus dilakukan cross check ulang gitu. Benar nggak sih video ini? Kan namanya video itu bisa kayak kayak gua bikin video seperti ini mungkin bisa aja kan. Nanti teman gua suruh nelpon atau bini gua dari ruangan sebelah suruh nelpon gitu ya. Supaya lebih jelas gitu. Nah, ya hal kayak gini lah. Namanya juga media sosial, semuanya bisa disetting dan dibuat. Kalau itu sih persepsi gua, tapi kalau mungkin teman-teman punya persepsi yang lain silahkan. Karena memang apa sih? Karena memang itu tadi cerita mistis seperti itu selalu punya tempat di hati kita semua. Oke. Oke itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Mungkin kita putar lagi sebelum kita tutup. Ini sih diposting dari Insta Julid kayaknya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ya? Hello. Saya Hello. nak cerita tentang luahan perasaan begitu. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okay, sebenarnya saya nak cerita tentang Dah saya. ikut lah. Pengalaman saya pada tahun 1992, masa itu umur saya 23 tahun. Jadi, Ikut. saya pernah lawan cakap mak ayah saya sebab masa tu nak dekat raya. Okey. Jadi, masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagipun memang tengah kan masa tu. Okey. Jadi, diorang nak pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan, jadi macam Faham. kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah saya Nama awak? untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Saya tak sampaikan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab beli hadiah dia. Faham. Kebetulan raya tu adalah birthday dia. Jadi saya gulung kirim beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya tak berkira sangat masa tu saya pilih cari beg yang mak saya suka tu. Faham. Itu semua tak. Jadi saya tak baru je tingkap.